Tidak halal bagi seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari, yakni mereka bertemu saling membuang muka. Di antara mereka yang paling baik adalah yang lebih dahulu memberi salam. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku, pernahkah kita marah kepada seseorang begitu lama? Pernahkah kita memutus silaturahmi dengan saudara kita, teman kita, atau bahkan keluarga kita hanya karena kesalahan yang sebenarnya sepele? Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang begitu menenangkan, sekaligus menegur hati kita. Tidak halal bagi seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari, yakni mereka bertemu saling membuang muka. Di antara mereka yang paling baik adalah yang lebih dahulu memberi salam. Coba kita renungkan, mengapa Rasulullah SAW menegaskan tidak halal? Karena memutus silaturahmi, mendiamkan saudara kita, dan menjauh darinya lebih dari 3 hari adalah perbuatan yang dilarang. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, orang yang paling baik di antara mereka adalah yang lebih dulu memberi salam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali tersinggung. Mungkin teman kerja kita berbicara kasar kepada kita. Mungkin saudara kita menuduh tanpa bukti. Mungkin tetangga kita memfitnah atau menjelek-jelekan kita di belakang. Lalu kita merasa sakit hati, dan kita mendiamkan mereka berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan bahwa maksimal kita boleh mendiamkan seseorang hanyalah 3 hari. Mengapa 3 hari? Karena 3 hari adalah waktu di mana amarah biasanya sudah mereda. Hati yang ikhlas akan mudah memaafkan setelah 3 hari berlalu. Jika lebih dari itu, maka bukan lagi karena marah, melainkan karena kesombongan dan kebencian yang menguasai hati. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan dalam Fathul Bari, 3 hari adalah waktu yang cukup untuk menenangkan diri. Jika seseorang tetap tidak mau menyapa setelah 3 hari, maka dia termasuk orang yang melakukan dosa. Saudaraku, kehidupan ini singkat. Kita tidak tahu siapa yang akan Allah panggil lebih dulu. Bayangkan jika saudara kita wafat dalam keadaan kita masih mendiamkannya. Atau kita sendiri yang meninggal dunia tanpa sempat meminta maaf dan memaafkan. Betapa menyesalnya kita di hadapan Allah nanti. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa dahsyatnya peringatan ini. Karena memutus silaturahmi berarti memutus kasih sayang Allah. Karena memutus silaturahmi berarti menutup pintu rezeki dan mempersulit urusan kita sendiri. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Lihatlah, ternyata memaafkan bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri, untuk melapangkan rezeki kita, untuk menenangkan hati kita, dan untuk mendekatkan diri kita kepada surga Allah. Saudaraku, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Kita semua pernah menyakiti orang lain. Kita semua pernah melakukan kesalahan yang tidak kita sadari. Jika kita ingin Allah memaafkan kita, maka maafkanlah saudara kita. Jika kita ingin Allah menutupi aib kita, maka tutupilah aib saudara kita. Rasulullah SAW bersabda, orang yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Dan orang yang tidak memaafkan, tidak akan dimaafkan. Hari ini, mari kita periksa hati kita. Adakah nama seseorang yang selama ini kita simpan di dalam hati kita dengan kebencian? Adakah seseorang yang sudah lama tidak kita sapa karena kesalahan di masa lalu? Jika ada, jangan tunggu besok. Jangan tunggu Lebaran, karena ajal tidak menunggu waktu yang kita rencanakan. Ambil ponselmu sekarang, kirim pesan kepadanya, atau temui dia dan ucapkan, Assalamualaikum, maafkan aku jika selama ini ada salah. Aku rindu bersaudara denganmu karena Allah. Mungkin dia akan terkejut, mungkin dia akan diam, tetapi yakinlah,
langkah pertamamu akan membuka pintu rahmat dan rezeki yang luas dari Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, yang paling baik di antara mereka adalah yang lebih dahulu memberi salam. Jadilah orang terbaik, jadilah orang pertama yang menebar salam, meskipun hatimu pernah disakiti. Karena saat kamu menebar salam, malaikat mendoakanmu dengan kebaikan. Dan ketika kamu memaafkan, Allah akan meninggikan derajatmu di dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang hatinya lembut, mudah memaafkan, dan senang menyambung silaturahmi. Dan semoga Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di surganya yang penuh kasih sayang. Amin ya Rabbal Alamin.